Saya teriak sampai suara nggak bisa keluar. Karena apa ya? Hiburan, candaan yang saya pikir bisa agak mengerem kematiannya sampai bantuan itu datang. Ternyata nggak bisa. Tapi malam terakhir itu kayak saya kena sirep, Mas. Jadi saya nggak bisa melawan kantuk dan kayak ditindihin sesuatu sehingga saya nggak bisa bangun. Apa Mas Alek mau kita hipnoterapi supaya berhenti merokok? Saya bilang enggak. Loh, kenapa enggak? Kalau saya berhenti merokok berarti saya takut mati. Saya nggak takut mati. Kalau memang saya harus mati karena merokok nggak apa-apa. Wong teman saya juga mati karena naik gunung. Oke Pak, setelah Pak Alex berhadapan langsung, berarti ini kali kedua Pak Alex berhadapan dengan hewan buas ya? Di Gunung Slamet. Tiga atau Mas? Yang pertama anjing. Oh iya, dengan yang anjing itu. Iya. Berarti setelah yang ketiga ini masih belum ada perilaku agresif dari para hewan-hewan buas itu? Belum. Belum ada ya? Belum. Ya, dan saya berada di antara binatang ini binatang macan kumbang itu 3 hari. Saya berada di kawasan perburuan mereka itu. Berarti di habitatnya lah, katakan gitu ya? Iya, di tempat perburuan mereka. Karena itu kan salah satu lengan kayaknya sini itu saya tato kepala harimau hitam karena saya punya respect terhadap mereka. Bukan karena saya nggak dimakan, bukan. Tapi saya betul-betul merasa banyak belajar dari cara yang mereka tunjukkan. Bahkan kepada monyet pun mereka punya respect. Apa kita punya respect terhadap makhluk yang kita anggap lebih rendah? Saya lanjut berjalan. Nah, ini paling saya nggak suka itu ya ketika kita harus sampai pada bagian selepas dari binatang buas ini kan saya masuk ke apa yang mungkin saja, sekali lagi mungkin saja itu desa gaib. Saya bilang mungkin saja karena apa? Karena kondisi saya waktu itu kan sudah sangat lemah, meskipun saya bisa. Pak, sebelumnya maaf, Bapak ketemu macan itu sebelum ketemu teman Bapak sebelumnya itu siapa yang masih? Oh, si Ya. Gagah. Itu sebelum. Sebelum. Jadi di atasnya lokasi itu. Oke. Jadi kondisi saya pada waktu itu memang sudah sangat lemah ya. Jadi kalau saya bisa bertahan hidup dengan makan apa yang ada di hutan itu kan sebenarnya ya hanya untuk menyambung hidup. Kita nggak betul-betul bisa fit dengan cara seperti itu. Berapa sih nilai kandungan protein, kandungan karbohidrat yang didapat? Karbohidrat jelas sangat minim kan, paling saya dapat dari umbi. Nah, umbi ini pun cara mencarinya juga susah karena kalau umbi ini Mas, jadi kita harus tahu betul batang dari umbi ini merambatnya ke arah mana. Kalau dia merambat searah jarum jam, itu bisa dimakan. Oh gitu. Bisa dimakan itu bukan berarti enak dimakan, tapi bisa dimakan karena dia nggak beracun. Tetapi tidak beracun pun itu tetap saja ada getahnya. Nah, getahnya ini pahit, terus kadang ya itu tadi getir dan bikin ini bengkak-bengkak, tapi itu tidak mematikan gitu. Ya, asal merambatnya ke arah kanan. Nah, nanti kalau sudah ketemu itu, karena saya nggak punya pisau, itu kan harus dipukul pakai kayu, batu, cerak. Habis itu taruh di tanah. Ini supaya getahnya teresap. Habis itu cuci di air, baru dimakan. Itu kalau umbi. Nah, paling nemu umbi juga
nggak terlalu sering. Kadang-kadang ada umbi tapi nggak bisa digali karena kita nggak bawa pisau. Ini kayunya kayu lapu, nggak bisa. Jadi kalau beruntung aja bisa. Jadi karbohidrat juga sangat sedikit kita dapatkan. Artinya survival ini tidak bisa diharapkan untuk kita menjadi tetap sehat. Oke. Tapi hanya bisa melanjutkan perjalanan kan begitu. Nah, pada kondisi seperti itu ditambah yang paling dominan itu adalah kekecewaan karena teman meninggal, kesedihan dan mix dengan tanda tanya besar. Sebenarnya Tuhan di mana? Pada kondisi saya itu lebih ini lagi, lebih down lagi. Ya lebih kompleks lagi karena saya juga punya pikiran aku mengalami ini nih seperti ini nih karena aku dihukum oleh Tuhannya orang Kristen, apa sedang dicobai oleh Tuhannya orang Islam yang mau saya masukin gitu loh Mas. Jadi dalam kondisi seperti itu semua itu jadi satu. Nah, pada kondisi mix seperti itu saya itu kalau ini benar mendengar suara tonggeret. Tonggeret itu serangga itu yang ini bisa ya, yang bisa bunyi toh sayapnya. Ini lama dan memang bunyi seperti itu lazim di hutan. Tapi pelan-pelan suara tonggeret ini berganti menjadi suara burung. Tapi saya tidak tahu kapan bergantinya, saking pelannya. Burung ini juga bukan jenis burung berkicau loh Mas, tapi semacam burung gagak, karena suaranya kak kak kak. Jadi dari bunyi tir tir itu menjadi kak 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 itu sangat halus sampai saya tidak tahu di titik mana berubahnya. Nah, kak kak ini pada akhirnya berubah menjadi suara kayak perempuan ketawa. Tapi ada apa ya, di hati itu kayak ada pilunya gitu loh. Sementara saya dan kita semua kan dari kecil kan dicekoki kalau kuntilanak ketawa kan hihihi. Enggak itu. Yang saya dengar bukan begitu, tapi aku nggak bisa menirukan, tapi ya semacam kakak. Tapi ada pedihnya. Nah, itu entah berapa jam dari tonggeret berubah jadi itu. Pada waktu itu saya tidurnya begini, telentang begitu ya, melihat ke atas. Dan saya sudah nggak peduli lagi karena habis ketemu harimau juga. Jadi apapun bisa membunuh saya lah. Kalau ini mau ketemu sama setan juga nggak akan ada bedanya. Iya, sama aja lah. Nah, saya lihat awan. Awan itu kalau ketiup angin kan harusnya dia bergerak ke sini apa ke sana gitu. Ini enggak, ini turun. Awannya itu turun. Terus kan saya lihat terus ini cukup aneh sebenarnya ya. Karena apa? Karena itu malam. Tapi pandangan itu bisa jelas gitu loh Mas. Paham maksudnya? Tetap itu gelap, tapi kita bisa memandang itu dengan jelas. Bagaimana awan itu kemudian ketika turun itu seperti kapas. Jadi saya ragu loh, ini awan apa kapas. Ini makin dekat. Ini jadi kain, jadi kayak kain. Lalu kain itu mulai terdapat kayak ini apa ya? Jadi garis-garis yang membentuk raut muka, terus rambut. Sketsa mungkin. Ya sketsa. Jadi pelan gitu. Terus ketika kira-kira ya seatap ini jatuh gitu. Nah begitu jatuh saya kayak diselimuti, kayak dibekap. Nah ini kan jadi gelap. Terus saya merasa saya keluar dari tubuh saya. Nah saya digandeng sama perempuan gitu, sama perempuan yang wajahnya mirip sama yang tadi kelihatan. Saya mau bilang ini halusinasi apa enggak, tapi yang pasti itu saat pertama saya bisa melihat diri saya sendiri di Gunung Slamet.
Jadi sebelumnya saya nggak tahu kalau ini badan saya penuh luka, itu saya nggak tahu. Ini sudah hitam semua, terus ini penuh robekan-robekan, itu saya nggak lihat. Tapi begitu keluar, itu rupaku sudah kayak gitu ya. Nah, kemudian saya dibawa ke satu desa yang primitif. Gitu. Saya dibawa ke satu bangunan yang kayak pendopo, dan di situ sudah banyak orang menunggu. Sepanjang perjalanan itu juga orang-orang yang ada di depan rumah masing-masing itu kayak memandang saya seperti seperti kayak marah, jengkel gitu. Kayak saya itu penjahat, ya itu istilah yang lebih tepat, itu kayak saya itu seorang penjahat. Ya sampai di sana saya diajak makan. Apapun ada di sana. Apapun yang bisa dibayangkan manusia itu ada di sana. Maksudnya menu makanannya ya, gitu Pak? Iya. Okay. Jadi dari sate, ayam panggang, ayam goreng, apapun itu ada. Kambing guling, babi guling itu ada semua Mas, itu mejanya besar-besar gitu. Cuman saya sejak kecil itu kan selalu, karena bapak saya kan tahu kalau saya bisa melihat itu, dan beliau itu khawatir kalau suatu ketika, kalau zaman saya itu ada yang namanya WW. Jadi teman-teman saya juga banyak yang tiba-tiba sore-sore itu menghilang, nanti dicari pakai pakai bunyi-bunyian, lotak, ketemulah dia di atas pohon atau di tengah rumpun bambu. Lah bapak saya itu khawatir karena saya juga nakal waktu kecil. Nanti kalau digondol wewe, nah bapak saya selalu pesan, kalau kamu dibawa makhluk halus, jangan pernah mau makan atau minum. Gitu. Nah itu satu, yang pertama itu. Yang kedua, saya kan juga ragu sebenarnya peristiwa saya seperti masuk ke desa gaib ini mimpi apa halusinasi apa beneran. Nah, andai kata itu mimpi atau halusinasi, apakah saya bisa kenyang dengan makan? Enggak kan? Enggak. Nah, lebih fatal lagi kalau ini beneran dan saya masuk desa gaib. Berarti apa yang dipesankan bapak saya, bisa-bisa saya nggak pulang. Oh, kalau kita makan itu, iya, begitu Pak. Kata bapak saya nggak tahu apakah dia pernah diculik apa enggak. Tapi umumnya sih memang begitu sih. Maksudnya kalau di zaman dulu cukup kental lah. Karena orang-orang tua dulu itu gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada untungnya kalau saya makan, itu rugi tok. Jadi saya menolak. Jin itu memang mereka penipu, tapi mereka tidak terlalu cerdas sebenarnya. Jadi ketika mereka mulai makan, mulai kelihatan lah itu. Jadi liurnya itu menetes secara tidak wajar. Oh iya Pak. Ya. Jadi mereka jenis spesies yang nggak bisa menahan nafsu. Oke. Jadi pakaiannya bagus ini, tapi begitu makan, ini sudah tangan ini maju, set, ini juga maju, set, dan ini liurnya mulai tas. Itu yang hal yang Bapak lihat kayak gitu? Iya. Melihat mereka sedang menikmati hidangan itu seperti itu perilakunya. Ada perubahan perilaku di situ. Oh, ini berarti memang mungkin golongan itu. Tapi sekali lagi kalau itu terjadi sebenarnya adalah mimpi, itu kan juga bisa imajinasi saya atau di bawah sadar saya kan gitu loh. Jadi sekali lagi saya sampai sekarang tidak bisa menyimpulkan apakah itu benar-benar dunia atau desa gaib atau bukan. Tapi itulah yang saya lihat. Jadi kalau benar itu jin, maka sebenarnya jin juga nggak terlalu cerdas. Antara lain ketika makan, bisa dilihat dari liurnya. Beberapa juga mulai kelihatan. Jadi kalau kulitnya tadinya kuning, ini menjadi agak kemerah-merahan. Jadi semakin mereka lupa, ini mulai wujud berubah. Aslinya ya, kan? Ya, belum sampai ke wujud aslinya, tapi sudah mulai tampak kemerah-merahan, agak merah hitam, terus ada bulu-bulu, hilang lagi.
gitu ya kayak gitu. Gimana ya? Ngeri. Seru juga sih. Oke, silakan lanjut. Ya intinya di situ saya dituduh saya melanggar wilayah. Jadi saya masuk ke desa mereka terlalu jauh. Ya saya bilang, kok saya bisa dituduh seperti itu? Karena bagi saya semua sama kan, semua sama, ini pohon semua, namanya hutan. Kalau saya harus minta maaf karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, itu masih dalam batas kesanggupan saya. Maaf, saya kebablasan masuk ke desa Anda. Sebatas itu saya bisa. Tapi kalau harus dihukum, saya nggak bisa. Saya akan melawan. Mending saya mati. Enak aja, wong saya nggak melihat kok. Gitu. Itu kan bisa jadi pembenaran mereka dan nanti. Sebentar Pak, maaf saya potong. Yang bilang kalau Bapak itu melewati batas teritorial lah, katakanlah begitu ya. Teritorial itu siapa? Kepala pengawalnya. Jadi ada beberapa tokoh di situ. Kenapa saya sebut kepala pengawal atau kepala pasukan itu karena dia pakai senjatanya golok gede. Kemudian sikap dari orang-orang kepada dia itu hormat, terutama yang sama-sama pakai senjata. Ya, senjatanya golok juga, ada yang bawa tombak, goloknya lebih kecil, dia bawa golok paling besar. Nah, kemudian dia pakai gelang akar kayak akar bahar, tapi saya kira bukan akar bahar, itu akar pohonan di hutan itu kali. Itu ada cirinya yang membedakan dia sama yang bersenjata lainnya. Dia lebih berwibawa, lebih dihormati. Itu yang menuduh. Ya, kejadian berikutnya ini lebih membingungkan saya karena ini berarti mereka ini sebenarnya mimpi atau memang benar-benar ada. Jadi begini, saya berada setelah berjalan ya, saya berada di sebuah curug yang belakangan saya tahu itu namanya Curug Tembelang. Sekarang ini sudah dibuka jadi objek wisata, meskipun beberapa penduduk yang mengalami penampakan juga di sana bilang itu masih angker ya. Itu jalannya masih jalan setapak. Jadi di atas Curug Tembelang itu saya melihat ke bawah ada pelanginya. Di bawah itu ada pelangi. Lalu muncul pemikiran-pemikiran yang asing. Karena sejak kecil saya tidak pernah berpikir begitu. Saya selalu dibiasakan sejak kecil kalau salah minta maaf, persoalan selesai. Kalau saya harus dipukul, saya akan terima pukulan itu dengan senang hati. Karena setelah itu sudah selesai. Saya tidak pernah punya pikiran untuk bunuh diri. Tapi saat itu tiba-tiba muncul pikiran seperti itu. Jadi kayak temenmu meninggal, kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus yang satu juga kan sebelumnya kan saya ketemu Gagah yang saya kira nggak perlu diceritakan lah. Jadi intinya saya ketemu Gagah dan Gagah ini saya simpulkan turun sendiri. Ya turun sendiri. Nah temenmu juga nggak ketahuan di mana. Apa kamu itu sanggup hidup dengan beban seperti ini? Karena apa? Karena saya dekat sekali dengan keluarganya Iqbal. Jadi pasti saya harus berhadapan sama adiknya, sama ibunya dan menerangkan. Terus cara menerangkannya bagaimana? Gitu. Kenapa tidak kamu lompat aja? Itu paling hanya butuh 3 detik. Maksudnya 3 detik untuk memutuskan melompat, bukan dari atas ke bawah 3 detik. Saya nggak tahu itu kalau itu ukurannya berapa detik. Setiap kali dorongan itu saya jawab, itu muncul lagi dorongan yang lebih kuat gitu. Jadi pada akhirnya
dalam pikiran ya ini ya, dalam benak saya itu berpikir begini. Setiap kali saya mau mendaki gunung, kemudian ada teman yang mau ikut kan, saya selalu ngomong begini, Mas. Kamu tahu nggak bahwa naik gunung itu sama seperti menandatangani kontrak mati. Kenapa saya bilang begitu? Loh, dulu senior saya juga bilang begitu sama saya. Lek, kamu mau naik gunung? Waktu itu dia belum bilang Alek ya, yang kasih nama saya Alek itu dia kok. Gitu. Kamu mau mendaki gunung itu kan, kamu ibarat tanda tangan kontrak mati. Artinya kalau ini dilakukan terus, niscaya mati di gunung. Karena apa? Karena memang pada saat itu ya kami itu kan intinya mendengar kabar si A meninggal, si A nggak pulang. Saya pernah juga naik Gunung Lawu itu barengan sama anak Solo. Jadi kami bertujuh, yang satu jatuh, prok. Gitu. Kita senteri dari atas, kayaknya pecah kepalanya, mati dia. Oh iya Pak. Tahu nggak yang kami lakukan? Kami tetap pendaki, pulang baru lapor. Seolah-olah kejadiannya itu adalah pada waktu kami pulang. Karena kalau kami naik kemudian batal hanya karena ini yang jatuh, pendakian itu batal dan dia tetap meninggal, Mas. Jadi begitu zaman dulu kami. Saya nggak tahu pendaki yang lain, tapi lingkungan saya seperti itu. Jadi terhadap kematian itu kita sudah siap lah. Tapi kan bukan berarti kita terus lompat kan gitu loh. Ini ada bedanya. Jadi kalau saya berpikir kita harus siap mati. Tapi kan ini beda dengan bunuh diri. Sebab kalau bunuh diri kita berarti tidak berani untuk hidup. Kalau saya menyimpulkan pemberani itu kan bukan orang yang berani mati, tapi justru orang yang berani hidup. Karena kalau orang berani mati, setelah mati sudah tidak ada persoalan. Tapi kalau berani hidup, sepanjang hidup dia akan berhadapan dengan masalah, kan begitu. Itu kalau saya loh ya, orang lain boleh berpendapat lain. Ya, pada akhirnya pikiran yang terakhir itu saya jawab dengan begini. Oke, saya sudah menandatangani kontrak mati. Cuman waktu aku tanda tangani itu, aku lupa mencantumkan tanggalnya. Gitu. Oke, ini Jadi dibalas. motivasi Iya, itu sudah terus hilang gitu. Nah, yang membingungkan saya begini, jadi setelah itu saya juga lupa bagaimana saya turun dari Curug Tembelang itu. Tapi hari sudah hampir maghrib ketika sampai di bawah. Dan di bawah itu ketika saya tidur terjadi peristiwa seperti sebelumnya persis. Jadi mulai dari Tonggeret sampai akhirnya saya dibawa. Situasi ketika kembali dari Desa Gaib hari kedua sama hari pertama itu beda. Karena kalau yang hari pertama itu si cewek yang menjemput dan mengantar saya itu nggak banyak ngomong. Tapi yang kedua ini dia sambil mengantar itu terus membujuk saya supaya pada intinya supaya saya mau ditolong gitu loh, ditolong mereka. Jadi kayak beginilah, kamu apa yakin bahwa kamu bisa pulang tanpa kami bantu gitu. Dan di desa itu mereka juga ngomong sih, jadi Bu Lurah itu juga ngomong, si penasihat juga ngomong bahwa mereka tahu bahwa temanku sudah mati, yang satu, dan yang satu masih tersesat, dalam keadaan tersesat. Dan ketika saya menolak nggak mau menikah itu, si anaknya kan ditanya sama Bu Lurah, pokoknya mau nggak mau, karena kita sudah mengumumkan bahwa hari ini kamu akan menikah, ya kamu tetap harus menikah. Cuman mempelainya menolak. Kamu punya calon lain nggak?
gitu. Dan si cewek jawab punya. Nah, waktu itu yang saya pikirkan punya itu adalah dari kalangan mereka. Dasarnya apa? Dasarnya mereka bilang tahu bahwa teman saya yang satu mati dan yang satu masih tersesat. Kalau tersesat kan berarti nggak di situ. Itu logika saya ya. Kemudian yang kedua, saya juga habis menerangkan bahwa saya tidak menikah dengan golongan lain. Artinya saya juga berharap mereka tidak tergiur untuk menikah dengan manusia. Gitu. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa si calon dari putrinya Bu Lurah itu ya sesama jin. Ada pemikiran bahwa kemungkinan itu gagah itu justru setelah peristiwa ini lama berlalu. Jadi waktu saya setelah peristiwa Gunung Slamet itu kan saya mencari itu 7 kali. Saya juga tidak punya pikiran bahwa ada kemungkinan calon lain adalah gagah gitu loh, Mas. Oke, sebagai pengganti dari Iya. Jadi pemikiran bahwa ada kemungkinan itu teman saya itu ya bertahun-tahun sesudahnya. Jadi pada saat ini. Jadi pada tahun 90-an ya, 95 atau 97-an itu sebelum 2000 yang jelas. Saya pernah mendaki Gunung Ungaran sendirian karena selepas dari tragedi Gunung Slamet itu saya lebih banyak jadi pendaki solo karena ada trauma kehilangan teman itu. Nah, ketika saya sampai di puncak Ungaran, juru kuncinya Ungaran itu kan namanya Mbah Karbin dulu. Sekarang ini kayaknya sudah nggak ada juru kunci di sana. Mbah Karbin itu tinggalnya di Desa Promasan. Nah, itu cerita sama seorang pendaki dari Uin Wali Songo. Itu loh, Mas Alex, setan gunung sedang di puncak. Nah, mereka rencananya mau mendaki hari berikutnya, itu yang satu itu langsung naik. Memburu supaya bisa ketemu. Karena biasanya kalau saya naik Ungaran, itu naiknya dari Promasan, nanti turunnya saya cari rute sendiri, saya bikin rute sendiri. Nah, dia kan khawatir, iya, saya buka jalur sendiri. Karena khawatir dia memburu dan kebetulan ketemu saya di puncak. Dan saya kaget ketika dia cerita, Mas, saya lari ke sini karena dikabari Mbah Karbin, Anda sedang berada di puncak. Seminggu yang lalu, Mas, saya mendaki Slamet. Ketemu 2 teman Anda. Jadi mereka tersesat ketika ini naik. Jadi mereka naik, itu mereka tersesat di Samarantu. Kemudian ketemu 2 pendaki. Nah, oleh pendaki ini mereka diantar sampai ke puncak, sampai turun. Di Samarantu 2 pendaki ini pamit. Kemudian kan ditanya, oh ya Mas, kita belum kenalan, namanya siapa? Saya Iqbal, saya Gagah. Nah, si anak dari UIN ini pengen cross check ke saya. Yang memperkenalkan diri sebagai Iqbal itu begini. Ciri-cirinya, pakaiannya begini. Itu persis sama. Nah, kalau Anda jadi saya, gimana perasaannya? Sedih ya, Sedih campur ada rasa marah, ada apa gitu. Jadi gini loh Mas, yang ada dalam pikiran saya, ya Tuhan, kenapa mati saja kok kayak nggak cukup gitu loh. Kenapa harus diserupai? Padahal ini mereka ini orang-orang yang agamis. Saya yang justru nggak jelas. Jadi sehabis dari Gunung Slamet itu cukup lama saya menjadi ateis. Dan ateisnya tidak cuma nggak percaya Tuhan loh Mas. Saya mencari iblis. Jadi kalau Tuhan nggak mau membantu saya untuk menemukan teman dan iblis mau, oke nggak apa-apa. Kan tugas saya turun untuk cerita. Nah kalau ini sudah selesai berarti tanggung jawab moral saya kan mencari. Nah kalau Tuhan nggak mau bantu, saya nggak keberatan dibantu iblis.
Jadi saya sudah lakukan ritual sesat itu sudah saya lakukan. Sampai di titik itu. Iya, Bapak yang itu harus pakai pentagram, yang harus pakai darah, bahkan darah saya sendiri. Tapi iblisnya nggak pernah datang. Berarti memang nggak ada respon juga dari. Iya, nggak ada respon dari iblis. Mungkin iblisnya juga nggak diizinkan Tuhan, atau memang saya berdoanya kurang kepada si iblis kurang total atau kurang kenceng, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini sudah saya lakukan, saya sudah dianggap gila sama teman-teman dan tidak ada jawaban. Nah, dalam kondisi seperti itu, dengar bahwa teman saya masih nongol gitu loh Mas. Akhirnya ada terbetik pemikiran, jangan-jangan si Gagah ini kemudian memutuskan untuk menerima pernikahan itu. Ada beberapa faktor kan Mas. Satu, dia tidak bisa makan dari alam. Dan di sana dia akan bertemu dengan makanan itu. Meskipun di bawah sadarnya dia tahu bahwa itu bukan makanan manusia. Ya, saya kira bisa sekali. Kalau kita berasumsi bisa. Iya, karena apa? Ingat bahwa dia ingin mati bersama. Ini hal-hal ini. Tapi pemikiran seperti ini datangnya setelah bertahun-tahun. Jadi kalau pada saat itu saya curiga bahwa mungkin yang dimaksud pengganti itu adalah teman saya, mungkin saya sudah nggak pulang Mas. Oh iya. Karena saya pasti akan memperebutkan si Gagah itu. Tapi waktu itu saya nggak punya pikiran gitu loh. Jadi kalau waktu itu saya punya apa ya, sepercik jangan-jangan ini teman saya. Itu mungkin mana ini gantinya mana, aku mau lihat, mungkin begitu jadinya itu. Cuman memang nggak benar-benar nggak disangka-sangka Ya, bahwa betul, memang ada kemungkinan ke situ ya, meskipun itu baru sekedar asumsi ya Pak ya. Iya, memang ada kemungkinan ke arah situ. Dan sebab yang lain karena saya juga cukup shock. Tadi kan sudah saya ceritakan bahwa hari sebelumnya itu tiba-tiba muncul ini apa, pemikiran untuk bunuh diri. Nah, saya shock ketika di sana itu mereka ngomong bahwa saya lulus ujian. Si bangsa jin itu? Iya, mereka bilang bahwa kemarin kamu berada di jurang dan kamu lulus ujian. Wah, itu jadi gila, itu berarti begitu cara kerja jin antara lain. Jadi bukan nongol terus menakut-nakuti, bukan, tapi dia bisa masuk ke pikiran kita. Melawan diri. Iya. Jadi yang kita hadapi diri sendiri. Jadi masuk ke dalam pikiran kita. Dan gitu, memanipulasinya. Jadi dia mainnya di atas fakta, Mas. Jadi saya selalu ngomong sama teman-teman, kamu naik gunung, berarti kamu tanda tangan kontrak mati, itu dipakai. Kamu kan selalu ngomong, kalau naik gunung itu tanda tangan kontrak mati. Kenapa sekarang waktu matinya tiba kamu nggak berani mati? Nah, akhirnya saya jawab seperti yang tadi saya ceritakan. Iya, karena apa? Waktu tanda tangan saya lupa mencantumkan tanggalnya. Nah, itu juga bikin saya shock ketika mengetahui, oh ternyata ada kemungkinan itu bisikan mereka, sehingga tidak terpikir kemungkinan lain tadi. Nah, yang jelas pagi-pagi itu ketika saya sudah pulang itu ya, kan saya bangun itu sudah matahari sudah hampir muncul, jadi sudah mulai ada sinar. Saya pengennya balik itu bukan karena pemikiran bahwa teman saya mungkin ada di situ loh ya, tapi saya kayak tersinggung gitu loh, kenapa sih mereka memaksa-maksa mau minta tolong? Jangan-jangan mereka tahu di mana posisinya temen gitu. Jadi saya bukan mau tanya, tapi mau maksa. Beda. Misalnya jenengan jin, saya bilang, aku bantu dong. Di mana sih posisi temanku? Anda bisa bilang sama saya, oke, nanti suatu ketika kamu sudah pernah tak bantu. Ini beda dengan misalnya Anda saya pegang, tunjukin apa kamu tak tekek. Nah,
Saya merasa kalau saya bisa balik, minimal si perempuan ini saya masih bisa ngatasi. Tapi kalau yang lain ya enggak. Sadar. Iya. Jadi untuk menghindari balas budi yang harus kita kasih, saya sebenarnya pengen maksa itu. Kok kamu bilang tanpa bantuanmu itu gini, sudah sekarang mana gitu loh. Tapi bisa kayak gitu, Pak? Nggak bisa. Jadi ketika saya pengen balik, semuanya itu sudah ada, rumah nggak ada, jalan nggak ada, ya semua hutan. Jadi pagi-pagi itu saya tendangi sampai kaki saya yang bengkak itu tambah bengkak. Pohon-pohon itu tak sepak-sepakin. Kemudian kayaknya saya berjalan sangat jauh yang hari itu, karena setelah gagal berusaha masuk lagi atau bisa dibawa masuk lagi, yang saya pikirkan berikutnya ya kalau begitu ya saya harus jalan sejauh-jauhnya dari tempat nggak jelas ini gitu, tempat yang menyebalkan ini gitu. Nah kemudian saya tidur lagi di hutan. Hari masih gelap ketika saya mendengar suara ayam berkokok. Nah berarti ini ada kampung ini gitu. Nah terus saya jalan, itu juga ada peristiwa aneh. Jadi sebenarnya kalau saya kan turun sampai desa Limpak Tebus ya, pada masa itu harusnya saya melewati jalan makadam, jadi cukup besar, yang menghubungkan antara Serang ke Baturaden. Nah, saya tidak berasa memotong jalan itu, padahal itu besar. Saya tahu betul itu jalan itu, karena apa? Ketika nanti sudah sampai di rumah sakit, saya diajak Pak Kapolda, pada waktu itu Kapolda Jateng, namanya Pak Sunaryo, ke Baturaden, lewat jalan itu. Dan ditanya, kamu lewat jalan ini kan? Enggak. Kalau lewat dan saya susuri jalan itu, saya turunnya malah lebih jauh lagi. Bisa kalau ke kiri berarti saya ke desa Serang yang jauh, atau ke Baturaden. Gitu. Padahal di bawahnya itu ada Limpak Tebus. Nah, kemungkinan pertama kan kalau saya motong jalan, berarti saya melihat jalan itu, atau saya lewat bawah jembatan. Ini juga saya tidak merasa. Masa iya kita menyusur kali tidak tahu bahwa di atas ada jembatan? Nggak mungkin kan. Jadi saya juga kayak terpotong ingatan saya di situ. Jadi saya terpotong ingatan di Gunung Slamet itu ada 3 kali. Oke, sedikit saya simpulkan Pak ya. Jadi harusnya menurut letak geografis, harusnya ketika Pak Alex itu turun di desa Limpak Tebus harus melewati jalan itu. Pasti. Tapi kenyataannya memang nggak melewati itu. Ya, saya tidak merasa melewati itu. Memotong jalan ataupun di bawah jembatan. Nah, ini juga yang sampai sekarang masih belum clear. Saya pertama kali bertemu penduduk itu adalah seorang wanita yang sedang berladang. Dia berada di sebelah kanan jalan. Jadi ketika saya turun itu, pada akhirnya saya menemukan jalan seperti jalan orang mencari kayu, tapi makin lama makin jelas jadi jalan setapak. Nah ini terus saya ikuti sampai ke perladangan penduduk. Nah di sebelah kanan itu ada seorang ibu-ibu yang sedang bercocok tanam kentang, kalau nggak salah, kentang atau wortel begitu. Saya tanya, ini desa apa? Dia bilang Limpak Tebus. Pak Lurah sebelah mana rumahnya? Dia bilang kalau Pak Lurah jauh sekali, dari sini masih jauh mas. Berarti ini bukan kelurahan ya, bukan, ini dusun, intinya begitu. Pakai bahasa ini ya, pakai bahasa daerah ya. Waduh, nggak, rumahnya Pak Kadis mana? Ini toh Anda terus saja, nanti ada pertigaan, Anda ke kanan. Nah, setelah ini jelas,
soal laporan ini jelas kan, yang kemudian saya pikirkan kan perut. Karena sudah 14 hari tidak makan. Oke. Berarti total tersesatnya itu selama 14 hari itu, Pak? Total tersesat 13 hari. Oke, ya, oke. Ya. Karena pas pada saat naik itu 1 hari tapi ya. total pendakiannya menjadi Itu sudah termasuk pada saat proses Mas Iqbal meninggal 4 hari itu. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau secara jumlah hari pendakiannya memang bukan pendakian terlama saya. Pendakian terlama saya itu Gunung Latimojong itu 21 hari pada waktu itu. Karena yang sekarang jadi rute itu dulu dari desa ke desa itu saya harus jalan kaki. Tapi kan itu makan biasa. Nah yang 13 hari di Gunung Slamet itu kan survive, oh iya itu survival. Iya. Itu. Jadi itu pendakian terpanjang kedua tapi survival terpanjang. Nah, setelah itu saya berjalan lagi, dan celakanya manusia itu punya keanehan begini. Ketika kita terdesak, kita itu jadi kuat, Mas. Kaki saya itu sudah bengkak semua loh karena sering terjatuh, sehingga kaki sepatu itu sudah sesek. Padahal sepatu yang saya pakai itu sepatu PDL tentara itu loh. Jadi pada masa itu kalau saya cari alat pendakian dan teman-teman, yang paling mudah dan murah ya perlengkapan ABRI. Tapi kan perlengkapan ABRI itu berat. Iya. Nah itu. Jadi sepatu itu sampai sesak. Nah, begitu ketemu jalan, ketemu ladang, ketemu penduduk, jalan ini menjadi semakin susah. Jadi jalannya jadi pelan gitu. Kemudian kan saya tanya, di sini ada warung enggak? Dia jawab, ada, tapi hanya satu. Kadang buka, kadang enggak gitu. Nah, saya cari warung itu, ketemu. Pada waktu saya napak tilas ke Lipak Tebus, saya ketemu sama yang jual dan sudah konfirmasi memang benar apa yang saya makan gitu, dan apa yang dia merasa suguhkan itu memang sama. Yang saya tidak bisa ingat, si ibu ini bilang bahwa dia juga yang pertama kali ketemu saya di ladang. Jadi pengakuannya beda dengan yang saya rasakan. Kalau yang beliau rasakan ini katanya dia menjawab saya, kemudian dia menyalip saya. Paham maksud saya, Mas? Dia menyalip, kemudian dia masuk ke rumahnya, saya ke warungnya. Berarti warung itu punya miliknya si ibu itu tadi yang Bapak. Iya. Ya, saya tidak membantah versi itu ya. Apapun bisa terjadi karena saya lapar, saya kedinginan, saya stres. Tetapi menurut logika saya agak aneh juga bahwa ada orang bilang ada warung di sana. Kenapa tidak bilang itu warung saya di sana, gitu loh. Itu yang agak aneh. Tapi ya bisa juga sih begitu. Tapi Pak, begini Pak, dengan kondisi Pak Alex yang sudah survive selama 14 hari itu, tentunya penampilan Pak Alex sudah nggak seperti orang umum ya. Iya. Pertama kali kesan si ibu itu lihat Pak Alex itu apa yang dirasakan? Takut. Dan untuk menjawab agak enggan gitu loh. Nah ini juga terkonfirmasi si Bu Karti kalau nggak salah namanya. Si Bu Karti ini juga bilang rupanya udah kayak manusia. Jadi ketika dia menyalip itu katanya sih dia lihat saya pingsan di pinggir jalan. Lalu dia cerita sama suaminya. Suaminya yang menggendong saya sampai ke warung. Tetapi ada orang lain lagi yang bilang juga menggendong saya loh, Mas. Jadi saya bingung. Seingat saya jalan. Gitu. Jadi ada 3 versi berarti. Ada 3 versi. Dan itu masuk di koran. Jadi ketika saya di rumah sakit, versi-versi ini berkembang. Simpang siurnya. Simpang siur, tetapi saya dilarang oleh polisi untuk bicara. Saya tidak boleh. Ditemui wartawan tidak boleh. Itu. Nah, setelah makan itu, saya jalan ke tempatnya Pak Kadus. Nah, karena saya takut tersesat, karena bingung juga dan sudah capek, saya minta diantar. Seingat saya begitu. Diantar sama suaminya Bu Karti sampai ke Pak Kadus, terus dimarah-marahi dan sebagainya itu. Nah, ketika saya napak tilas itu,
ketemu mantan Cari. Cari itu apa? Cari itu sekretaris desa. Oh ya, sekdes. Nah, sekretaris desa yang pada waktu itu berdinas, dan beliau banyak memberi pencerahan. Memberi pencerahannya begini. Yang pertama, dia memintakan maaf karena saya di rumahnya Pak Kadus sempat dimarah-marahin. Yang kedua, masyarakat itu agaknya berpikir bahwa saya pada saat itu adalah korban Petrus. Oke, karena pada zaman Orde Baru. Ya, jadi pada zaman Orde Baru itu kan penjahat-penjahat itu pada diambilin, kadang ditembak di pinggir jalan. Saya juga sering kok lewat dari Semarang ke Purwodadi kalau mau nengok orang tua, ada mayat di pinggir jalan cuma ditutup ini apa, daun pisang. Nah, saya dikira sama penduduk itu orang yang diculik Petrus dibawa ke hutan mau dihabisi, ternyata mati gitu loh. Jadi mukanya udah gak karu-karuan memang. Gitu. Jadi sama sekali nggak terpikirkan kalau Pak Alex ini seorang pendaki. Gitu? Ya, dan itu bukan rute pendakian. Memang nggak ada pendaki lewat situ, nggak ada jalannya. Setelah itu proses yang dilakukan sama desa itu gimana? Jadi setelah saya dimarah-marahin, ya intinya begini, kenapa sih harus turun lewat sini? Ya saya bilang, ya saya tidak bisa, tidak punya pilihan, pokoknya saya turun. Gitu loh. Wah, ini bikin repot tok, intinya begitu. Tapi sekali lagi loh Mas, saya tidak tersinggung dimarahin. Karena apa? Saya bisa memahami kalau saya jadi beliau, pasti akan jadi repot. Nah, ini juga yang harus diketahui teman-teman pendaki. Ketika kita mengalami kecelakaan, sadarilah bahwa kita itu akan merepotkan orang banyak. Gitu. Dan itu sampai sekarang saya juga nggak merasa gimana sih aku dimarahin. Lah yang suruh saya mendaki siapa? Nggak ada toh. Nah, kenapa saya tiba-tiba merepotkan orang? Kan nggak boleh seperti itu. Ya, setelah saya dipersilahkan untuk istirahat, beliau ini, nah ini juga yang membuat kenapa saya tidak merasa dirugikan atau merasa nggak suka karena dimarahi. Itu karena beliau terus turun, dan itu masih jauh sampai ke kelurahan itu. Dia turun ke desa, lapor, naik lagi pagi-pagi itu dia sudah memberi aba-aba sama penduduk supaya saya dibuatkan tandu. Dari situ kan saya tahu jalan ceritanya. Ini ternyata pendaki yang dicari ini harus segera dibawa ke kelurahan, sudah dicari orang banyak. Itu pencariannya lewat Serang itu, lewat Bambangan, intinya begitu. Nah, kondisi saya setelah akan di rumahnya Bu Karti tadi saya makan mie. Nah, di rumahnya Pak Kadus itu saya disuruh dibuatkan bubur. Jadi kan baik kan sebenarnya. Disuapin sama bubur, dan itu membuat tubuh itu nggak makin seger, makin lemes. Karena harus beradaptasi lagi jadi pertama jadi kambing atau jadi apa itu, makan apa adanya, terus tiba-tiba makan normal kan, perutnya bergejolak lagi kan, jadi lemes. Nah, saya ditandu. Nah, ketika ditandu itu saya sudah pingsan sadar. Jadi kalau saya sadar, saya lihat tanaman bergerak, terus gelap lagi sampai ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu, nah ini juga versinya beda-beda. Ada yang bilang sepatu saya dilepas di warung. Tapi seingat saya sampai di rumah sakit, sepatu saya itu digunting sama suster. Iya, karena dokternya bilang ini dilepasin. Dan begitu itu dilepas, kaki justru nggak bisa bergerak. Sama sekali nggak bisa jalan. Jadi saya ditaruh di kursi roda, terus dari kursi roda dibawa ke lorong, ditarikan kamar itu. Nah, setelah saya berhasil turun, pencarian yang tadinya dipusatkan di Bambangan sama di Serang itu dipindah ke rumah sakit, sama rute terdekat
dengan Desa Limpak Tepus, dan itu Gunung Malang. Gitu. Pada waktu itu saya, ini maaf ya, saya nggak punya apa ya, nggak punya keinginan menyalahkan tim SAR, tidak. Tetapi menurut saya kalau mau efektif, wong sudah jelas sungainya itu, dan ke rumah sakit kan dibawa peta perhutani. Pernah lihat peta perhutani? Petanya besar semeja itu. Saya suruh nunjukin. Jadi di mana ini? Anda turun di sini, terus ini sungainya. Ini namanya Sungai Lemberang. Nah, terus Anda dari waktu kecelakaan itu pernah pindah sungai enggak? Saya bilang tidak. Jadi saya tetap di sungai ini. Oh, berarti di sini. Kira-kira di sini ya ketinggiannya ya, tanamannya apa saja. Ada rotan enggak, dan macam-macam lah. Akhirnya kan dilingkari. Ditanyakanlah sama paranormal dan sebagainya. Itu ternyata lokasinya di Curug Minger itu. Nah, logika saya kalau mau nyari ya berarti dari Limpak Tepus itu naik, tinggal ngikutin sungai. Nah, tetapi mungkin karena medannya yang terlalu susah, pencarian digeser ke via Gunung Malang. Lah kalau via Gunung Malang, nanti kita naik sampai di tengah hutan itu kita harus belok ke kiri, menyeberangi sungai, terus naik punggung bukit, turun lagi ke sungai. Lah itu baru Sungai Lemberang. Gitu. Jadi ada celah yang memang nggak terjamah ya sama tim SAR itu. Iya. Dan itu ada kemungkinan memang posisi Mas Gagah itu di area situ. Besar kemungkinan di situ. Karena begini, setelah poskonya dipindah di rumah sakit kan saya bisa mengkonfirmasi. Ini begini. Ya itu berarti saya masih berjalan sekian hari gitu, semacam itu, Mas. Yang susah itu ketika tim SAR harus masuk ke kawasan Curug Minger. Itu ada 3 hari kalau nggak salah. Proses masuk ke dalam Iya, itu. jadi setiap hari kalau mau masuk itu kayak kena oyot bimang, jadi muter lagi, nggak bisa masuk. Saya ditemui oleh, saya lupa namanya, tapi dia tentara itu. Jadi dia dibawa ke rumah sakit untuk ngasih tahu bahwa lokasi temennya sudah ditemukan, ini yang menemukan. Dan dia cerita, saya untuk bisa masuk ke situ, saya datang ke seorang paranormal dan saya harus membaca satu doa-doa tertentu dan makan tanah yang ada di situ. Itu menurut pengakuan si tim SAR tersebut. Tim SAR yang berhasil masuk ke sana. Gitu. Jadi yang berhasil masuk pertama kan 1 orang. Nah begitu 1 orang masuk ke kawasan Curug Minger kan ini tinggal diikutin. Gitu. Jadi kalau banyak netizen bertanya apa tidak dilibatkan paranormal, Mas, yang dilibatkan itu nggak cuma 1 atau 2 loh, Mas. Paranormal yang terlibat dalam pencarian itu ratusan. Cuman pada masa Orde Baru hal-hal seperti ini tidak akan dibuka. Gitu loh. Jadi banyak sekali ketika mereka sudah mulai masuk ke Curug Minger kan berarti di atasnya itu kan sudah lokasi Iqbal meninggal. Bentar, Mas. Jadi awalnya itu, jadi di rumah sakit kan ada HT, Mas. Awalnya itu salah satu tim SAR itu ada yang bilang, saya mencium bau bangkai. Gitu. Terus ada lagi yang bilang ini, saya mendengar suara tolong, tapi lemah banget. Dan saya juga dengar, tolongnya itu sudah sangat lemah. Lemah banget. Terus ini rasanya karena saya ada di rumah sakit dan tidak bisa berada di situ, itu kan rasanya pengen ayo dong, ayo gitu. Bau bangkai sudah tercium, ada juga suara. Apa sih susahnya gitu loh, Mas. Meskipun saya tahu bahwa hutannya itu lebat banget ya. Sampai akhirnya suara itu hilang.
suara itu sudah nggak terdengar lagi, mungkin saking lemahnya ya. Terus bau itu makin kuat, mereka tetap sambil nyari itu. Nah, komandannya kan ada di rumah sakit, jadi di samping saya. Coba itu dilihat, lalat itu terbang ke arah mana. Nah, ternyata lalat itu tetap terbangnya acak. Jadi lalat tidak berkumpul ke arah tertentu. Jadi kesimpulannya yang mencium bau bangkai itu cuma tim SAR, binatang tidak, kan begitu. Nah, terus ini berjalan sampai kemudian ketemu ini pakaian-pakaian itu mulai ketemu. Wah, ini ketemu. Ini rasanya sudah akhirnya ketemu. Tapi ini nggak ada jenazah. Ini kacau lagi. Pikiran saya kacau lagi. Ini ketemu celana dalam. Ini. Jadi, kok malah ketemu celana dalam. Terus ditanya juga, kamera di mana kamera? Katanya ada kamera. Kamera ada di dalam tas. Komandan, tasnya itu seperti habis diobrak-abrik, habis dibongkar. Lagi, aku yang kena lagi. Kamu ngawur kamu pasti stres di sana terus kamu banting semuanya. Enggak, komandan. Saya itu ketika mau pulang, kamera itu saya bungkus pakai jaket, saya masukkan ke ransel. Jenazah itu saya ganjal pakai batunya besar. Ini ada batu besar di tengah sungai. Nah, yang kuat ngelempar siapa? Kan gitu. Wah, ini kamera ketemu di tengah kubangan, di tengah sungai. Bingung saya. Emangnya di sana ada, kalau harimau kan nggak mungkin mas bisa melemparkan ini sampai ke ini, dan betul. Semua kondisi pakaian itu utuh, tidak ada yang tercabik. Karena komandannya kan tanya, itu ada bekas-bekas cabikan apa enggak? Ini si anak ketemu loh, harimau, dan tim SAR kan juga ketemu harimau itu. Iya, harimau yang sama. Harimau Jawa berarti. Iya, harimau yang Jawa itu ketemu karena mereka terpaksa menginap akhirnya setelah itu. Tapi mereka menyimpulkan itu bukan harimau beneran. Biasa. Ya, kenapa mereka menyimpulkan begitu? Karena saya ketemu langsung salah satu tim SAR-nya. Waktu itu saya dibawa ke Gunung Malang. Di Gunung Malang itu ketemu. Kan saya tidak boleh berstatement. Nah, si tim SAR ini bilang, Mas, saya baru menginap semalam aja di sana. Saya sudah mengalami hal-hal yang nggak masuk akal. Saya nggak bisa bayangin apa yang Anda alami. Selama terus 14, saya tanya, 13 hari. Emangnya jenengan ngalami apa toh? Jadi saya ketemu harimau mas. Iya, saya juga ketemu. Harimaunya itu nggak takut sama api, sama saya juga. Nah, ketika harimaunya itu menggeram, saya kan takut mas. Saya mundur. Nah, dia mundur bersandar pada pohon. Jadi pohon ini kan cukup besar. Nah, ini kan tertahan sama pohon. Tetapi ketika dia bersandar pada pohon, pohonnya itu bisa bergerak. Jadi pohonnya itu bisa bergerak, bukan bergerak begini, ini dengan akarnya bergerak mundur berarti. Iya, bergerak ikut mundur. Saya tidak mengalami hal yang sama, tetapi yang dialami si bapak ini membuat dia down. Dan saya ditanya, apa yang kamu alami? Padahal saya sudah dipesan sama Pak Kapolda, tidak boleh ngomong. Kamu sudah merepotkan kami semua. Jangan tambah merepotkan dengan menceritakan apa yang terjadi. Itu cukup antara kamu sama aku, kamu sama Pak Kapolwil. Kapolwil kedua itu kan juga ada namanya Pak Ismianto. Jadi saya hanya bercerita pada dokter, bercerita pada para komandan, apa yang saya alami semuanya itu, dan memang saya tidak boleh ngomong. Sampai akhirnya tadi kan saya lanjutkan yang tadi ketemu pakaian ya, ketemu pakaian, ketemu ini semua. Tiba-tiba bau bangkai itu menguat. Nah, lalu mereka melihat, ini siang loh mas, jadi ada makhluk setinggi 2 meter atau lebih itu menggendong jenazah
almarhum Iqbal. Telanjang. Telanjang. Iya. Jadi seperti menggendong anak disusui itu loh, Pak. Jadi kan bisa dibayangkan ini orang dewasa, ini digendong, kira-kira badannya sebesar apa. Nah, ketika dia melewati tanaman itu tidak tersibak. Jadi ini kayak transparan tapi jelas. Artinya begini, kalau transparan kan kayak plastik, ini kelihatan tembus, ini enggak. Tetapi setiap melewati barangnya itu muncul lagi gitu loh. Apa namanya itu? Apa ya? Ya tembus lah. Iya tembus, iya. Tembus, bukan transparan. Kalau transparan kita bisa melihat di sebaliknya. Enggak ini. Karena tidak transparan itulah karena memang betul berwujud seperti kerak 2 meter tingginya, komandannya teriak itu. Di samping saya dia bilangnya, kita sudah habis banyak. Kita sudah menghabiskan banyak waktu. Kita tidak bisa pulang tanpa hasil, apalagi mayatnya sudah jelas-jelas terkonfirmasi ada di situ. Tembak, dor. Teriak lagi sana. Komandan, pelurunya tembus. Jadi nggak mempan sih makhluk itu ditembak itu, Pak? Ya, nggak ada pengaruh. Nggak ada efek gerakan khusus enggak. Atau? Dia tetap aja terbang, kemudian dia naik ke satu pohon yang paling besar yang ada di situ. Dan satu regu itu semua melihat, bilang, komandan ini jenazahnya dibawa naik ke pohon. Oh berarti yang lihat itu nggak cuma 1 orang? 11 orang. Oke. Kalau Gitu. satu mungkin masih bisa. Iya mungkin halusinasi ya. Iya 11 orang. Berarti satu tim itu benar-benar ngelihat prosesnya dia diangkat. Dan apakah ciri-ciri si jenazah yang digendong itu sama persis sama Iqbal? Sama persis? Iya, Anda bisa lihat kan, beda sekali. Kalau mau yang jelas, itu. Itu yang di belakang saya itu Gagah itu pakai jaket. Rambutnya kan beda. Kalau Iqbal kan agak ikal, Gagah lurus. Oke, nanti kita bakalan tampilin nih foto-foto dari pendakiannya Pak Alex pada tahun itu. Oke, dilanjut Pak. Ya, jadi sebenarnya ada yang ini kok Mas, ada yang mengkonfirmasi salah satu netizen, tapi saya nggak tahu di channel mana. Yang intinya dia cerita bahwa omnya, tapi omnya sudah meninggal loh ya, yang menembak ini sudah meninggal. Tapi omnya itu pernah cerita ke dia bahwa dia pernah menembak setan di Gunung Slamet. Setahu saya peristiwa ada menembak makhluk halus ya pada waktu pencarian teman saya yang sebelumnya nggak ada yang sampai kelihatan di bawah makhluk halus itu. Nah, terus si makhluk itu akhirnya kemana Pak? Emang hilangnya itu? Jadi dari pohon itu dia kemudian terbang ke arah puncak. Itu, nah kemudian komandannya berkata intinya sudah pulang, semuanya pulang dan pencarian dihentikan secara resmi. Malamnya saya ditemui dan dipesan lagi-lagi. Jadi bukan lagi dipesan tapi ditekankan untuk tidak boleh ngomong apapun, termasuk terutama yang soal makhluk ini. Jadi soal makhluk itu bahkan anak istri saya tidak tahu sebelum saya cerita lagi. Setelah 35 tahun atau setelah berapa lama itu. Oke, jadi memang sampai di situ Pak ya ceritanya. Iya. Jadi memang ini salah satu kronologis yang paling jelas yang diceritakan oleh narasumber langsung, dan sedikit informasi bahwa tragedi ini di zamannya itu memang sempat menjadi pencarian nasional ya Pak ya? Iya. Betul ya, jadi ada beberapa media nasional yang juga meliput tragedi ini, dan memang pencarian ini dilakukan dari mulai tim SAR secara formal maupun dari informal juga ya Pak ya? Jadi kabarnya dari keluarga almarhum Mas Gagah pun itu mencoba membentuk tim kemudian untuk mencari kemana sih sebetulnya perginya Mas Gagah itu, karena yang paling
belum jelas itu ya Mas Iya, Gagah itu iya. ya Pak ya. Jadi kalau Mas Iqbal itu kan almarhum, kita udah tahu bahwa kondisi terakhir yang Ya, ditemukan terakhir Pak Alex dalam itu keadaan meninggal. dalam keadaan meninggal. Hanya saja memang ada cerita kelanjutannya yang kurang masuk akal lah, Ya. katakanlah begitu. Tapi Mas Gagah ini masih ada kemungkinan atau masih diharapkan Ya. masih bisa bertahan. Oke Pak Alex, ini ceritanya kita timbul banget banyak pertanyaan nih Pak. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita mau ada souvenir dulu nih Pak yang dikasih dari Akatara Outdoor. Oke. Nah, ini ada souvenir dari Akatara Outdoor, boleh dibuka Pak, silakan. Ya, terima kasih. Langsung saya pakai ya. Boleh, silakan langsung. Beliau hanya bilang sepatah kalimat juga, tapi diulang-ulang terus. Kenapa tidak kamu bawa jenazahnya pulang bersama kamu? Nah, kalau turun hujan, saya bisa ambil parang. Itu tanpa sadar loh. Terus saya nggak pakai baju itu, hanya pakai celana pendek itu. Saya pergi ke pinggir sungai itu dan membabati alang-alang itu. Kemudian kalau ditanya, kamu ngapain? Saya cari teman. Tapi percaya bahwa Tuhan itu ada. Gitu, dia tanya gitu. Oh, saya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi saya tidak akan beriman sama dia.